Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara dan saudari yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan sebuah materi yang berjudul Perilaku Asertif. Perkenalkan, nama saya Monik Malona dengan NIM 20011128. Apa sih perilaku asertif itu? Perilaku asertif dapat diartikan sebagai pengekspresian pikiran dan perasaan secara langsung, tegas, jujur, dan apa adanya, sesuai dengan kondisi diri sendiri tanpa adanya paksaan, dengan menjaga hak diri sendiri dan orang lain sehingga tidak menyakiti orang lain. Aspek-aspek perilaku asertif yaitu ada 5. Yang pertama, mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman. Individu yang berperilaku asertif mampu untuk menyampaikan, menunjukkan, dan mengakui perasaannya kepada orang lain. Misalnya, menyampaikan ketidaksetujuannya, kemarahannya, mengakui kecemasannya, atau kekhawatirannya kepada orang lain. Dan yang kedua, menyatakan pendapat dengan langsung, tegas, dan positif. Individu yang berperilaku asertif mampu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide yang dimiliki secara spontan, sehingga terlibat langsung dengan orang yang terkait, memperhatikan hak pribadi, serta mampu merespon terhadap pelanggaran haknya dan orang lain. Yang ketiga, bertindak atau berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Individu mampu untuk menentukan keputusan sendiri, mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Yang keempat, dapat membela diri. Individu mampu untuk membela diri, mempertahankan pendapat, dan menanggapi kritikan orang lain dengan terbuka. Misalnya, mampu mengatakan tidak apabila menolak sesuatu yang tidak diinginkan dan katakan. Yang kelima, tidak mengabaikan hak orang lain. Orang yang asertif mampu menyampaikan sesuatu atau kritikan tanpa menyinggung dan melukai perasaan orang tersebut, atau juga mengganggu kenyamanan orang yang dikritik. Itu jangan sampai. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku asertif. Yang pertama, meminta bantuan kepada orang lain secara langsung. Yang kedua, mampu menolak permintaan orang lain dengan memberikan penjelasan yang jelas. Yang ketiga, menyampaikan ketidaksetujuan terhadap perilaku atau pendapat orang lain dengan sesuai tanpa menyinggung. Yang keempat, memberikan pujian kepada orang lain sesuai dengan kondisi. Yang kelima, menerima dan menghargai pujian dari orang lain. Dan yang keenam, menerima keluhan dan mengakui kesalahan, serta menyapa atau memberikan salam apabila bertemu dengan orang lain, dan mampu memulai percakapan. Selanjutnya yaitu komponen asertivitas. Yang pertama, kontak mata. Orang yang asertif mampu memandang langsung kepada lawan bicara untuk menyampaikan ketulusan pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, postur tubuh. Orang yang asertif, postur tubuhnya itu rileks dan menegaskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, jarak atau kontak fisik. Orang yang asertif dapat memperhitungkan jarak yang tepat dalam berkomunikasi atau mampu menyesuaikannya. Yang keempat, isyarat. Isyarat dalam perilaku asertif dapat digunakan sebagai penekanan akan isi pesan, menampilkan perhatian, kehangatan, dan keterbukaan. Yang kelima, ekspresi wajah. Ekspresi wajah mampu digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan secara non-verbal. Orang yang asertif akan menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaan, pikiran,
pesan yang akan disampaikan. Dan yang keenam yaitu nada suara, perubahan suara, dan volume suara. Orang yang asertif dapat menyimbangkan nada suaranya, perubahan suaranya, dan volume suaranya. Dan yang ketujuh yaitu kelancaran. Orang yang asertif menyampaikan apa yang ia pikirkan atau rasakan dengan jelas, lancar, dan tanpa ragu-ragu. Dan yang kedelapan, pengaturan waktu. Orang yang asertif mampu memperhitungkan waktu sehingga mampu menyampaikan hal yang ingin disampaikan kepada orang lain pada waktu yang tepat. Yang kesembilan yaitu mendengarkan. Orang yang asertif mampu mendengarkan dengan aktif. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan mampu memberikan umpan balik atau feedback kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu isi. Orang yang asertif mampu memilih kata yang tepat untuk menyampaikan pikiran atau perasaannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau bentuk orang yang berperilaku asertif. Yang pertama, merasa bebas untuk mengemukakan emosi yang dirasakan melalui kata dan tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak dikenal, sahabat, atau seperti kita ini, yaitu keluarga. Dan yang ketiga, bertindak dengan cara yang dihormati sendiri. Dan yang keempat, mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup. Selanjutnya, dampak positif dari perilaku asertif. Yang pertama, meningkatkan harga diri kita. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, membantu dalam mempertahankan hak tanpa harus bersikap agresif. Yang keempat, membantu individu dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif tidak berperilaku asertif. Yang pertama, meningkatkan perilaku seksual pranikah. Yang kedua, individu yang tidak asertif berfungsi secara pasif. Pasif itu maksudnya tidak aktif. Terus bahkan cenderung untuk menjadi korban. Nah, jadi kalau misalnya orang yang tidak berperilaku asertif, dia tuh mau aja gitu diapain sama orang. Makanya dia terus-terusan menjadi korban. Yang ketiga, rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi internal. Yang keempat, dapat melemahkan kemampuan dan potensi penurunan bakat, bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis, tapi juga fisik individu tersebut. Karena dia kan tidak mengeluarkan apa isi hatinya. Seperti itu. Baiklah, sekian, terima kasih. Cuman segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.